Ketika terjadi konflik dalam rumah tangga, dua rumusnya. Ibu-ibu dengar ini. Ya. Ini pengantin-pengantin baru juga kita semuanya. Ada yang baru 10 tahun, ada baru 2 anaknya. Pengantin baru juga namanya ya. Ketika ada masalah, ini kesalahan kita ibu-ibu banyak apa? Ada masalahnya curhatnya di Facebook. Ada masalahnya curhatnya di WhatsApp. Dia berdoa tapi di medsos. Ya Allah lindungi suamiku. Ya Allah bukakan rezekinya suamiku. Sibuk betul itu Tuhan mau baca statusmu. Ketika ada masalah kata Allah dalam Al-Quran, ada masalahmu, suamimu nakal, suamimu selingkuh, tidak usah curhat sama orang lain. Ini ibu-ibu gampang betul dia curhat sama tetangganya. Ngapain kau cerita masalah rumah tanggamu ke tetangga? Besok-besok ada Vina bertengkar sama suami, jangan terlalu cepat cerita sama orang tua. Langsung kau curhat sama orang tuamu, kau telepon menangis-nangis. Besok 2 minggu kemudian akrab lagi. Apalagi kau sudah ungkap semua kejelekan suamimu. Tidak usah. Ada masalahmu, kata Allah, ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Bagaimana itu sabar? Aplikasinya. Alladzi idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh, saya tidak sangka istriku begini. Oh, saya tidak sangka suamiku begini. Oh, saya tidak sangka mertuaku begini. Tapi itulah jodohmu. Maka lebih kau ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Banyak rumah tangga yang akhirnya hancur gara-gara terlalu cepat curhat sama orang lain. Curhatnya lebih parah di medsos. 500 temanmu di medsos. 500 yang tahu rahasia keluargamu. Tidak usah kau cerita sama orang lain. Tidak mungkin dia cerita saya Ustaz. Dia masih sepupu saya. Siapa yang menghalangi Nabi dakwah awal-awalnya? Abu Sufyan. Siapa itu Abu Sufyan? Sepupu satu kalinya Nabi. Tidak mungkinlah dia cerita saya Ustaz. Dia masih saudara saya. Siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk ke sumur? Saudaranya. Tidak mungkinlah dia begitu. Dia makcik saya, dia pacik saya, saudara bapak saya. Siapa? Abu Lahab. Saudaranya bapaknya Nabi. Jadi barangkali ketika kondisi normal rumah tanggamu, tidak ada yang sentimen. Tapi ketika kondisinya lain dari yang biasa, dia lihat rumah tanggamu bahagia. Dia lihat rumah tanggamu kaya. Dia miskin saudaramu. Saudara sekandung. Belum tentu dia baik. Ada namanya dengki. Ini setan masuk. Dia hasutlah kau. Ketika situasinya lagi labil emosimu, kau tidak stabil marahmu, datang saudaramu belum tentu niatnya baik, dia mau sama nasibnya sama kamu, susah juga rumah tanggamu, maka dia hasut kau yang tidak benar. Maka ada masalahmu jangan curhat sama manusia, tidak usah, lebih kau curhat kepada Allah, bangun sholat tengah malam, ngadu kepada Allah. Termasuk ibu-ibu nih, yang sudah mulai tua, muka-muka sakaratil maut, suami mulai lain-lain, tidak usah kau curhat sama orang lain, curhat kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang memelihara suami saya. Ya Allah, lindungi suami saya. Ya Allah, bahagiakan rumah tangga saya. Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum. Minta kau sama saya, pasti saya kasih. Itu janji Allah. Ya, maka ibu-ibu, saya yakin di sini semua punya adakah rumah tangga yang tidak ada masalahnya? Kira-kira ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya? Tidak mungkin. Jangankan manusia biasa, Nabi saja ada masalahnya. Dalam rumah tangga, dalam struktur keluarga, Nabi diusir. Diusir dari Mekah kan, hijrah ke Madinah. Siapa yang usir? Bukan orang lain. Siapa? Pamannya sendiri. Dalam ekonomi, apa Nabi kaya? Tidak, Khadijah tadinya kaya, miskin setelah bersuamikan Rasulullah. Sampai dijelaskan pernah 3 hari 3 malam tidak makan. Itu Nabi. Dalam kesetiaan rumah tangga, Nabi pernah diuji dengan kesabarannya. Dengan cara apa? Aisyah difitnah selingkuh. Itu Nabi, apalagi kita. Ada yang bilang sama Ustaz, hebat betul rumah tangganya. Kenapa? Bahagianya rumah tangganya. Kenapa kau tahu? Itu foto-fotonya di Facebook, romantisnya. Ya itu foto di Facebook berapa menit kita bisa bikin. Bodoh itu namanya kalau bertengkar dia share di Facebook. Beleng-beleng namanya itu. Tak mungkin lah, semua yang baik-baik. Maka begitu ada masalah, ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar saja. Yang kedua, perbaiki sholat. Nah ini sholat yang jadi masalah. Ya, apalagi kalau pengantin baru, subuh terutama. Allah kasih toleransi. Tapi sekarang sudah modern Pak. Ada air hangat, ada air sudah tidak seperti pengantin baru dulu kan. Rumah tidak ada kamarnya. Tamu 1 minggu baru pulang. Bingung kita Pak. Mau cari kamar tidak ada. Malu-malu lagi. Kamar mandinya dibawa pula.
Mau mandi dilihat jauh orang basah kepala, enggak enak. Ah, sekarang aman. Satu kamar sudah ada kamar mandinya di dalam. Pun kalau kenapa malu, kenapa mesti malu? Ini sudah halal. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin saya sampaikan tapi waktu yang terbatas. Ada yang saya lupa satu. Satu lagi. Adinda Ali, besok-besok kalau marah jangan gampang bilang talak. Ini dengar semua laki-laki. Ya. Marah jangan gampang bilang talak. Misal kau bertengkar langsung kau bilang, saya talak kamu. Jatuh talak satu. Artinya masih boleh campur. Damai malamnya masih boleh campur. Tapi ketika kau bilang, saya talak kamu. 5 menit kau banting pintu, saya talak kamu. Jatuh talak 2. Artinya, kamu tidak boleh campur sebelum nikah ulang. Panggil 2 saksi, ibu bapaknya, ada mahar, ijab kabul, baru boleh campur. Nikah ulang. Kalau kau tidak nikah ulang campur, sama hukumnya kau berzina. Bagaimana kalau dia saya talak kamu? 5 menit kemudian saya talak betul kau. Keluar dari rumahnya dia banting pintu, saya talak kau cilaka. Ah, jatuh talak 3. Artinya apa? Harus cerai dulu baik-baik. Lalu dia nikah dengan laki, dia menunggu 3 bulan, lalu menikah dengan laki-laki lain. Ternyata tidak cocok, dia cerai dengan laki-laki tersebut. Kau harus menunggu lagi 3 kali haid, baru kau nikah kembali. Hati-hati bilang talak. Bagaimana kalau perempuan bilang talak? Talaka, 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 talaka. Ah, biar sampai di atas pantatnya. Kenapa? Kenapa hak talak ada pada laki-laki, bukan sama perempuan, ya? Maka bapak ibu yang gampang-gampang, ibu bapak-bapak yang gampang marah, jangan kau gampang bilang talak. Marah bagaimanapun jangan bilang talak. Kalau dia bilang istrimu, antar, kasih kembali saya ke rumahku. Oke, saya kembalikan kau ke rumahmu, saya ikut ke mertuaku. Nah, anda jangan masalah seperti itu ya. Nah, besok-besok Ali cari harta, jangan menghalalkan segala cara. Tapi insya Allah, saya tahu betul ini PJ atau Ali sangat disiplin dalam soal halal atau haram. Insya Allah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk kedua mempelai. Mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, diperkumpulkan bukan cuma di dunia, tapi insya Allah sampai di akhirat kelak.